Judi online adalah perjudian yang dilakukan melalui internet. Pemain mengakses situs web atau aplikasi khusus untuk bermain. Ini berbeda dari perjudian tradisional yang biasanya dilakukan di lokasi fisik seperti kasino. Judi online menawarkan berbagai macam permainan, mulai dari kasino klasik seperti slot dan poker, taruhan pada pertandingan olahraga atau tebak-tebakan angka, atau yang biasa disebut dengan togel. Judi online biasanya dimainkan dengan menggunakan uang sungguhan. Pemain dapat menyetor uang ke akun mereka di situs web atau aplikasi, dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk bertaruh. Jika pemain menang, mereka dapat menarik uang kemenangan mereka ke rekening bank. DSM-4 menetapkan kriteria gangguan perjudian yang mencakup tindakan ilegal terkait perjudian, seperti pemalsuan dan pencurian. Namun, DSM-5 mengurangi batas kriteria dari 5 menjadi 4 dan menghapus kriteria ilegal. Penelitian menunjukkan bahwa penghapusan kriteria ini memiliki dampak yang kecil pada jumlah diagnosis, karena tindakan ilegal jarang dipenuhi oleh pasien dan mereka yang melakukannya biasanya memenuhi kriteria lain. Oke teman-teman, sekarang balik lagi ke aku. Aku akan membahas mengapa sih judi online itu berbahaya, mengapa sih judi online itu sangat berbahaya untuk kita lakukan. Tadi disebutkan juga oleh teman saya, judi online termasuk gangguan termasuk hal yang berbahaya. Di sini aku akan menjelaskan beberapa alasan judi online itu berbahaya. Yang pertama, aksesibilitas yang tinggi. Kenapa aksesibilitas yang tinggi? Kita dapat mengaksesnya, kita dapat mencarinya, kita dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja. Kita mau di WC, mau di mobil, mau kita lagi nyetir, mau kita lagi ngapain aja itu bisa kita akses dengan mudah. Kemudian metode pembayaran digital. Sekarang situs-situs judi online menggunakan pembayaran digital, misal menggunakan OVO, GoPay, PayLater dan lain sebagainya, agar mempermudah para pemain atau pemain judi online ini sendiri untuk melakukan permainan di judi online ini sendiri. Kemudian adanya ketiadaan kontrol fisik. Kita bayangkan saja judi online dan judi offline. Jika judi offline itu ada kontrol fisiknya, kita ada fisiknya seperti kasino, itu ada fisik untuk kita mainkan. Sedangkan judi online ini sendiri tidak ada, karena kita mengaksesnya lewat online, bisa lewat HP, bisa lewat lewat laptop dan lain sebagainya. Yang penting ada internetnya, itu kita bisa mengakses judi online itu sendiri. Kemudian ada insentif dan bonus menarik. Kenapa sih ada insentif dan bonus menarik? Pasti kan setiap judi online itu sendiri pasti diiming-imingi hadiah-hadiah yang menarik, mulai jadi jutaan rupiah, puluhan juta rupiah, ratusan juta rupiah, untuk agar menarik si para pemain ini untuk bermain judi online itu sendiri. Walaupun pada akhirnya para pemain judi online ini sendiri mengalami kerugian yang cukup sangat besar, karena bandar judi online ini sendiri tidak mau rugi dari kegiatan judi online ini sendiri. Oke, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa ada beberapa alasan yang menjadikan judi online ini lebih berbahaya daripada judi konvensional. Untuk alasan sendiri, yang kelima adalah kurangnya batasan waktu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya judi konvensional itu terbatas oleh waktu, yang dimana seperti misalkan sabung ayam ataupun kasino itu hanya dimainkan saat malam hari. Nah, berbeda dengan judi online yang bisa dimainkan kapan saja, entah itu pagi hari, siang hari, atau bahkan malam hari. Maka tidak heran dari para pemain judi online sendiri memainkan judi online hingga sampai pagi hari, dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, begitupun seterusnya. Kemudian yang keenam adalah desain permainan yang adiktif. Nah, di dalam judi online sendiri itu sudah diatur bahwasanya judi online itu dibuat lebih menarik. Seperti algoritmanya yang dibuat seolah-olah pemain itu terus menang. Kemudian ada lagi apabila membuat akun baru akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Kemudian juga belum lagi visualnya, yang dimana judi online itu dibuat menarik dengan musik-musik yang ada. Kemudian juga suara yang menarik untuk kita mainkan. Selanjutnya ada isolasi sosial. Nah, dari para pemain judi online ini itu menyebabkan mereka untuk mengisolasi diri dari kehidupan sosial mereka. Nah, sehingga dari para pemain ini sulit untuk kita deteksi di mana saja yang main, siapa saja yang main, sehingga memang yang menjadi berbahaya adalah
dari para pemain ini terlalu mengisolasi diri seperti itu. Selanjutnya yang kedelapan adalah ketiadaan intervensi langsung. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam judi-judi konvensional itu biasanya mudah untuk diintervensi oleh pihak berwenang seperti polisi ataupun para warga dan sebagainya. Berbeda dengan judi online yang mana itu dilakukan secara online ya, tentunya lewat internet yang sedikit sulit untuk deteksi siapa saja yang main, kemudian dia main di mana dan bersama siapa saja, sehingga memang sulit untuk dideteksi. Selanjutnya yang kesembilan adalah target audiens yang lebih luas. Seperti yang kita ketahui bahwasanya judi online sendiri itu dimainkan oleh berbagai kalangan, entah itu anak muda, remaja, bahkan dewasa, yang mana bahkan ibu-ibu pun sepertinya ada juga. Sehingga menyebabkan judi online ini lebih berbahaya daripada judi konvensional. Yang mana judi konvensional biasanya hanya terbatas dimainkan oleh orang-orang yang kaya ataupun orang yang memang mereka memiliki penghasilan yang cukup banyak. Sehingga judi online ini memang cukup berbahaya seperti itu. Nah, saking berbahayanya dari judi online ini, transaksi judi online itu juga bisa dibilang cukup banyak. Kita mulai dari pelakunya aja dulu nih. Pelaku judi online itu meningkat semenjak pandemi. Sebelum pandemi, katakanlah tahun 2019, pelaku judi online itu masih 1,8 juta. Kemudian pas masuk ke pandemi, gampangnya pas 2021, itu udah 43 juta. Itu pemain udah 43 juta. Terus kemarin terakhir, di tahun 2023, pemain dari judi online itu udah meningkat lagi. Jadi 168 juta. Nah, ini berarti dari tahun 2019 sampai tahun 2023 belum ada 5 tahun nih. Belum ada 5 tahun, tapi peningkatannya udah banyak banget. Dari 1,8 sampai ke 168. Itu berapa tuh? Udah 160 kali lipat ya peningkatannya. Itu pelaku. Nah, terus kalau transaksinya, jumlah transaksi, entah itu uang yang didepositkan, entah itu uang yang diterima dari hadiah, itu juga meningkat secara drastis. Pas 2019, jumlah transaksi judi online itu masih 6,1 triliun dalam 1 tahun. Kemudian pas pandemi, karena semua serba online, termasuk main judi udah berubah jadi online. Nah, itu jadi 57,9 triliun. Naiknya banyak banget tuh. Nah, terus pas 2023 kemarin, udah jadi 327 triliun. Dari yang semula sebelum pandemi, itu masih 6 triliun. Sebanyak itu memang. Setelah ada pandemi, karena ada ibarat kata digitalisasi gitu ya, gaya hidupnya udah berubah ke digital, termasuk judi online. Nah, dampak-dampak dari judi online ini ya bisa dibilang cukup banyak gitulah ya. Kita udah banyak lihat di media sosial, udah banyak lihat di TikTok misal, di Instagram atau apalah gitu, di Twitter. Contohnya itu kemarin ada yang sempat viral. Itu seorang bapak atau seorang suami itu bunuh istrinya terus dimutilasi. Nah, bagian-bagian tubuhnya itu sempat ditawarkan ke tetangga-tetangga, sampai sama tetangganya dilaporkan. Nah, setelah diselidiki dari hasil yang kami lihat itu, laporan-laporan di internet, itu katanya ternyata anak dari bapak ini itu main judi online ya, lebih tepatnya ya, main judi online, terus menghabiskan harta orang tuanya sampai 150 juta. Nah, otomatis orang tuanya stres. Terlebih bapaknya stres, tapi si ibu ini malah mendukung anaknya nih. Si ibu malah mendukung anak, dan akhirnya bapaknya itu ya nggak terima kan, istrinya dibunuh. Nah, jadi dampak dari judi online ini nggak cuma ke diri sendiri. Kalau diri sendiri, bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, kehilangan rumah atau apa. Tapi kalau misal ke orang lain, itu juga ada dampaknya. Contohnya ini tadi, dampaknya bisa ke orang tua, bisa juga ke keluarga, atau yang lain sebagainya. Ya teman-teman bisa kan ya cari-cari aja tuh. Atau enggak, bisa juga lagi nge-scroll Instagram, nge-scroll TikTok, pasti ada tuh muncul. Atau enggak, kemarin juga sempat ada tuh beritanya. Supir truk bunuh diri, gantung diri, padahal usianya masih 20 tahun. Kabar-kabarnya itu gara-gara utang dari judi online sampai 70 juta. Ngeri banget. Nah, terus kita masuk ke tips untuk judi online. Lebih tepatnya tips untuk masyarakat biar nggak kena judi online, usaha preventif. Nah, usahanya apa? Yang pertama, itu kontrol diri. Kontrol dirinya bagaimana? Yang paling sederhana adalah
meningkatkan atau minimal mengikuti sebuah kegiatan yang positif. Kegiatan positif itu banyak teman-teman. Kalau kegiatan yang biasa aja nih, bukan kegiatan yang online gitu, kegiatan yang offline, teman-teman bisa ikut komunitas, bisa baca buku, bisa olahraga, menyalurkan hobi atau apa gitu. Nah, selain mengikuti atau meningkatkan aktivitas yang positif, bisa juga menolak ajakan judi. Biasanya kan kalau judi-judi online gini, orang yang tiba-tiba main judi, terjerumus ke judi, itu dari teman nongkrong, bahaslah masalah judi untuk untungnya gimana, terus akhirnya tergiur untuk ikutan main judi. Nah, makanya itu sebisa mungkin untuk menolak ajakan judi, atau enggak jangan terpengaruh. Itu yang pertama. Nah, terus kalau yang kedua adalah mengontrol pikiran kita. Bagaimana mengontrol pikiran kita? Gampangannya gini, kita udah punya HP. Sorry. Masyarakat luas itu umumnya udah punya HP. HP-nya juga bisa untuk mengakses internet, nggak kayak dulu HP-nya yang cuma bisa untuk SMS-an. Nah, di internet itu kita cari-carilah masalah tentang judi online. Kayak misal bahayanya apa, terus gimana mesin judi itu bekerja. Kan judi online itu sebuah situs, itu sebuah aplikasi yang udah didesain. Nggak mungkin kita itu pasti menang, pasti kita didesain untuk kalah. Kenapa? Bandar judi itu nggak mau rugi, udah jelas. Dia pasti kepengennya untung. Oke, mungkin sekali, 2 kali, atau katakanlah sampai 10 kali gitu, kita menang. Dari deposit 50.000, kita bisa dapat untung sampai misal katakanlah 1.500.000. Nah, itu mungkin 1-10 kali kita main. Tapi dari total 100 kali kita main, 100 kali kita nge-spin, nge-slot, itu bisa jadi yang menang cuma 10. Nah, 90-nya lagi itu kalah. Akhirnya rugi. Kan banyak tuh ceritanya. Rugi sampai 150 juta, rugi sampai 500 juta. Bahkan ada juga yang sampai miliaran. Itu ada kan gitu. Nah, itu makanya kita harus cari tahu. Ini gimana nih mesin dari judi online atau aplikasi judi online itu bekerja. Kan nggak mungkin bandar itu mau ngasih uang cuma-cuma ke kita. Nah, terus yang ketiga, mengontrol dari keputusan kita. Mengontrol keputusan ini gimana? Gampangannya nih, kita mempersiapkan mental dulu. Kita kan pasti punya teman nongkrong. Kita punya teman deket. Nah, kita persiapkan mental. Kalau misal teman nongkrong kita atau teman deket kita itu bahas seputar judi atau sampai ngajakin judi, nah, kita stop nih. Berani menolak. Itu langkah yang paling sederhana. Mental kita harus ada untuk berani menolak. Karena biasanya kan kita nggak berani menolak gitu ya. Karena ajakan teman ya udah deket, akhirnya nggak berani menolak. Nah, selain mempersiapkan mental, ada juga teman-teman harus menggunakan internet untuk mencari hal-hal yang positif. Di internet itu kan banyak hal-hal yang positif. Konten-konten edukasi, terus berita-berita terkini atau apa gitu, update-update yang bisa dibilang positif, itu kan banyak. Nah, teman-teman bisa nontonnya itu aja. Jangan hal-hal yang lain gitulah, nyoba-nyoba judi atau apa gitu. Nah, itu kalau yang dari diri sendiri. Tapi yang perlu diperhatikan, judi online ini nggak dimulai dari diri sendiri. Karena tadi sudah dibilang, banyak juga pemain judi yang dimulai karena ketularan teman. Nah, jadi yang terakhir, tips yang keempat adalah cari dukungan sosial. Dukungan sosial yang apa? Dukungan sosial yang membuat teman-teman itu nggak coba-coba atau bahkan sampai kecanduan untuk main judi online. Carilah teman yang positif, carilah lingkungan atau komunitas, atau bisa juga disebut circle gitu bahasa kerennya, yang positif. Circle belajar lah, atau circle untuk menyalurkan hobi lah. Misal teman-teman hobinya olahraga. Olahraganya apa nih? Badminton. Cari teman-teman yang aktif juga di olahraga badminton supaya ya lebih sering olahraga gitu waktu luangnya. Cari juga misal kalau teman-teman sukanya sepak bola, ya cari komunitas, cari klub atau apa gitu yang emang suka main bola. Nah, itu jadi salah satu alternatif untuk menghindari judi online. Ya, walaupun memang judi online itu sangat mudah diakses, tapi seenggaknya kita sudah berusaha mengurangi dengan cara mencari dukungan sosial yang positif. Oke, seperti itu teman-teman tipsnya. Jangan lupa dilaksanakan.